memakai bajai. Salam dari Binjai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salamnya orang mukmin mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Namun hadirin, pemuda dan pemudi zaman sekarang lebih mentingin yang viral-viral. Pergi ke kolam memakai bajai. Salam dari Binjai. Nauzubillahi min. Kami ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami wa aqidah. Wassalatu wassalamu ala khairul bariyah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, wabil khusus Abah Kiai Haji Wahayat Lampung. Yang terhormat para pimpinan pondok pesantren, wabil khusus Ayahanda Abah Yai Syaiful Hadi selaku pimpinan pondok pesantren Bambu 9 Syifaun Najah. Yang kami hormati pimpinan pondok pesantren Darul Khuldi, yang kami hormati pimpinan pondok pesantren Sengon Agung, yang kami hormati pimpinan pondok pesantren Al-Islah Nahdlatul Muslimin, yang kami hormati para umarah, wabil khusus Bapak Camat Kecamatan Sinar Peninjauan beserta staf dan jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sri Mulia beserta kaur dan jajarannya, yang kami hormati pihak keamanan mulai dari TNI, security, Satpam, Banser, perguruan seni bela diri sampai ke Hansip. Wabil khusus Bapak Kapolsek Sinar Peninjauan beserta para anggotanya, yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai seluruh santri dan jamaah Maulid Nabi 1443 Hijriah. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Pak, Bu, meski kita belum pernah berkenalan, meski kita belum pernah berjabat tangan, namun yakinlah ini adalah skenario dari Allah mempertemukan kita bersilaturahmi di pondok pesantren Bambu 9. Semoga Allah kabulkan segala hajat dan doa kita. Amin Allahumma. Amin. Semoga yang punya hutang pulang dari sini dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin. Yang paling kenceng aminnya bapak-bapak. Semoga yang punya penyakit pulang dari sini diangkat oleh Allah penyakitnya. Amin Allahumma. Amin. Yang paling kenceng aminnya ibu-ibu. Kenapa bapak-bapaknya banyak hutang? Karena penyakitnya adalah ibu-ibu. Nah, kenapa sih kok ibunya ini bisa punya penyakit? Karena bapak-bapaknya banyak hutang. Betul apa betul? Hadirin, jeung hadirah, muslimin, jeung muslimah, kakak-kakak, jeung ayu-ayu, pergi ke Sabak beli batu es. Pergi memancing mencari pari. Kalau bapak-bapak pengen sukses, kudu sayang dengan istri. Puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Apabila
sesuatu yang besar, maka di mata Allah sangatlah kecil. Apabila ada sesuatu yang kuat, maka di mata Allah sangatlah lemah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat berbingkaikan salam, tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita. Siapakah beliau? Abdullah ia punya bapak, Siti Aminah ia punya ibu, kota Mekah tempat ia lahir. 12 Rabiul Awal waktu beliau hadir. Siapakah beliau? Ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Mang Bi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tema: mari memperbanyak sholawat, sedekah, dan beramal baik. Hari Ahad 28 November 2021, pukul 09.00 WIB. Tempat: Kampus B Pondok Pesantren Bambu 9 Syifaun Najah, Desa Sri Mulia. Penceramah Kiai Haji Muhayyad, pengasuh Pondok Al-Falah Rumbia Lampung Tengah. Saiful Hadi, pengasuh pondok. Alhamdulillah. Hadirin jeung hadiroh, sejenak kita flashback untuk melihat sejarah sejak zaman dahulu kala. Dunia selalu digoncangkan dan digemparkan oleh yang namanya pemuda. Para nabi-nabi terdahulu alaihissalam, mereka telah menjadi pribadi yang hebat sejak usia muda. Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di umur belasan, dia sudah berani menentang Raja Namrud dan para penyembah berhala. Sehingga ia dihukum hadirin dengan hukuman dilemparkan ke dalam kobaran api selama 40 hari. Namun hadirin, atas izin Allah, kulit Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. ada pemuda-pemuda yang hebat. Mereka pun hidup pada zamannya para nabi. Mereka teguh mempertahankan keimanan walaupun diancam dibunuh oleh raja dan bala tentaranya. Mereka lah Ashabul Kahfi, yang dalam sebagian kitab tafsir nama mereka adalah Yamika, Martunus, Kastunus, Reurunus, Yadunus, dan Kalkus. Walaupun nama-nama ini belum tentu sahih, tapi yakinlah hadirin, mereka adalah pemuda-pemuda yang hebat sehingga nama mereka bisa tercantum dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-13. Teladan kita, pemuda dari segala pemuda, adalah Nabi Muhammad. Di umurnya yang masih muda, ia sudah banyak sekali menggoreskan tinta emas dan menyandang gelar Al-Amin yang terpercaya. Begitupun para sahabat, kibaru tabi'in, sigharu tabi'in. Mereka sudah banyak meraih kesuksesan di usia yang masih muda. Pemuda, siapakah pemuda? Katanya Pak, Bu, pemuda adalah mereka yang merasakan cinta menggelora, Benci membara, sakit dilema, rindu berat kayak Dilan dan Milea, yang ujung-ujungnya sakit jiwa. Ada juga yang bilang Pak, Bu, pemuda
pemuda adalah mereka yang sudah bisa merasakan C cinta sama si dia cie. Hadirin wal hadiroh yang dirahmati oleh Allah, pemuda adalah sosok yang paling penting dalam menegakkan agama, karena pemuda adalah sosok yang selalu mendominasi pasukan untuk berjihad dan berdakwah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadirin, pemuda dan pemudi zaman sekarang sangatlah mengkhawatirkan. Tapi jangan khawatir, selama Bambu 9 hadir di tengah-tengah kita, insya Allah kami akan terus berjuang untuk menuntut ilmu dan memberikan edukasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mulai dari hafalan Al-Quran, hafalan Alkitab, dakwah, tilawatil Quran, murotal Quran, doa, dan lain-lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada Pak, Bu, surah di dalam Al-Quran yang bisa membebaskan kita dari siksa kubur. Ada yang tahu? Bapak-bapak tahu? Ibu-ibunya tahu? Santri tahu? Coba bacakan kalau tahu. Stop. Nah, Pak, Bu, bukan hanya itu yang santri hafal. Insya Allah, santri Bambu 9 juga hadir dengan ajaran-ajaran kitabnya. Salah satu contohnya adalah kitab Hidayatus Sibyan. Pak, Bu, kita dalam mempelajari Al-Quran itu diwajibkan harus memakai dengan ilmu tajwid agar kita tahu makhrijul huruf atau tempat keluar huruf, fasohahnya, panjang pendeknya huruf, idghamnya, ikhfa'nya, mad wajib. Nah, itu semua telah tercantum dalam kitab Hidayatus Sibyan. Kang Santri, Mbak Santri, coba nazamkan kitab Hidayatus Sibyannya. Sebiani arduila aridwani amutawini taskunu iha. Stop. Nah, Pak, Bu, bukan hanya kitab tajwid, Bambu 9 juga mengajarkan kitab ketauhidan. Nah, akang-akang dan teteh-teteh, coba nazamkan kitab Aqidatul Awamnya. Nah, coba bukan hanya kitab Hidayatus Sibyan dan Aqidatul Awam aja, Pak, Bu, tapi santri Bambu 9 insya Allah juga diajarkan kitab induknya para kitab, yaitu Amsilatut Tasrif. Coba bacakan bab sulasi mujarrad fa'ala yaf'ulu.
Bu, bukan hanya kitab dan Al-Quran saja, Bangku 9 juga mengajarkan doa. Bahkan Pak, Bu, doa sulit melahirkan pun diajarkan, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Jannat waladat Maryam wa Maryamu waladat Isa ukhruj maulud bi qidratil malikil ma'bud. Itu adalah doanya Sayyidati Maryam seketika ia melahirkan Nabi Isa. Nah, Pak, Bu, jadi apabila ada ibu-ibunya yang sedang hamil atau bapak-bapaknya yang ingin melahirkan, maka bacalah doa itu. Insya Allah, Pak, Bu. Nah, Pak, Bu, bukan hanya doa sulit melahirkan, tapi kalau misalnya kita sudah punya anak, kok kita sih, maksudnya bapak dan ibu udah punya anak, terus anaknya susah gitu ditidurin pas malam, ada doanya Pak. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi sayul fir'adi wala fis sama'i wa huwa sami'un. Nah, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibunya juga hafal ternyata ya Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, balik lagi ke pemuda. Para singa podium, sebagian dari ajudan Rasulullah pun dari sebagian golongan pemuda. Ada Sayyidina Ali radhiyallahu an, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, dan lain-lain. Pada saat Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diimpit oleh dua memperbesar, yaitu Romawi dan Persia. Keduanya sama-sama ingin memperebutkan wilayah Hijaz di Timur Tengah yang waktu itu belum terkuasai. Romawi yang pada saat itu di dalam kekuasaan menguasai Bizantium menjadi pusat agama Kristen Timur atau Kristen Ortodoks. Sementara Persia di bawah menguasai Sasania dengan mayoritas rakyatnya menganut Zoroaster. Dalam konteks seperti inilah hadirin, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada 571 Masehi atau sekitar 1450 tahun yang lalu. Pada tahun gajah, bayi Muhammad lahir dari rahim seorang Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Surah dalam keadaan yang yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib, ia telah meninggal seketika perjalanan niaga ke Syam. Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang dipuji. Harapan Abdul Muttalib pun terkabulkan karena Nabi Muhammad telah menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, sehingga namanya menempati nama khusus di sejarah dunia. Nama Nabi Muhammad, Pak, Bu, tanpa kita sadari menjadi nama yang paling penting dalam peradaban nama anak manusia. Mulai dari timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku temukan. Oh Tuhan, inikah cobaan? Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirah dari Jazirah Arab, benua Eropa, bahkan benua Afrika pun survei membuktikan bahwa nama yang paling populer dan nama yang sering dipakai di era sekarang ini adalah nama baginda besar kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatib Qasim Al-Maliji pun menegaskan dalam kitab karangannya Asma-Asma Nabi, memaparkan nama Nabi Muhammad antara lain Muhammad Al-Umi, Al-Hashir, An-Nazir, Al-Hanif, Al-Mahi, dan lain-lain. Tapi Pak, Bu, Yu, Kak, Dek, sayang satu kali sayang, Sayang 10 kali sayang, sayang 1000 kali sayang. sayang semiliar kali sayang. Orang tua zaman sekarang ini kebanyakan kalau memberikan nama kepada anaknya itu dari singkatan nama mereka sendiri. Betul apa betul?